Ya, kita mulai kajian kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Tazkiyatun Nafas yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus Mushallah Az-Zaitun yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki kita menuju ke majelis ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, sore hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Terakhir pertemuan kita di bulan November, karena di bulan Desember 2025 saya uzur. Kalau tidak salah waktu itu hujan deras, ya waktu itu, sehingga saya tidak bisa memberikan kajian karena juga terkendala dengan kendaraan juga. Nah, terakhir pertemuan kita di bulan November 2025. Waktu itu kita menuntaskan Adabul Mufrad hadis nomor 12. Asar, bukan hadis. Asar nomor 12. Hari ini kita akan memasuki bab yang baru. Hari ini kita akan masuk pada hadis nomor 13. Babnya masih bab yang sama, yaitu bab membalas budi kedua orang tua. Bab balas budi untuk kedua orang tua. Itu babnya. Hadisnya nomor 13. Saya bacakan. Setelah itu kita mencoba untuk mempelajari
apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Saya bacakan hadis nomor 13. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala. Saya langsung artikan. Dari sahabat Abdullah bin Amr, maksudnya bin Al-As. Jadi nama lengkapnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dia berkata, nah kita dengarkan perkataannya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yubayi'uhu alal hijrah. Artinya, pada suatu hari ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana laki-laki ini ingin berbaiat. Apa itu berbaiat? Mengikat janji setia. Nah, itu baiat. Jadi laki-laki ini datang menemui Nabi, ingin berbaiat, mengucapkan janji setia. Apa yang dia inginkan? Untuk ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpindah dari negeri kafir menuju ke negeri Islam. Itu namanya hijrah. Jadi hijrah itu berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam, atau berpindah dari negeri yang susah kita melakukan ibadah menuju ke negeri yang lebih kondusif untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu namanya hijrah. Laki-laki ini datang kepada Nabi ingin mengucapkan janji setia, maksudnya berbaiat, hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian apa yang terjadi? Nah, ini belum kelar. Sementara wataraka abawaihi yabkiyan, sementara ia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Jadi dia pergi menuju Nabi itu digandoli sama orang tua. Dia itu menuju Rasulullah, ingin hijrah, ingin berbaiat, mengucapkan janji setia. Orang tuanya dalam keadaan menangis melepas anaknya ini. Nah, itu ceritanya ini. Lalu apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah padahal kedua orang tuanya ini masih membutuhkan, yaitu perhatian si anak ini. Orang tuanya itu masih butuh pertolongan, bantuan, ya, perhatian dari si anak ini. Makanya orang tuanya berat melepas anaknya ini. Padahal anaknya ini bukan ingin ikut konser loh, bukan loh. Anaknya ini bukan ingin dugem, ingin nonton bioskop, ingin rame-rame ke kafe sama teman-temannya. Enggak. Anaknya ini ingin ibadah, ingin hijrah supaya ibadahnya lebih kondusif karena dia tinggal di negeri kafir. Pengen pindah dekat Rasul di negeri Islam. Berarti tujuannya mulia. Cuman digandoli wong tua. Orang tuanya nangis. Kayak sepertinya nggak tega melepas anaknya dan kayak nggak ridho. Ya, ditinggal anak ini. Nah, itu ya. Lah terus apa yang terjadi? Nih kejadiannya. Faqala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada laki-laki tersebut. Apa kata Nabi? Oh, Anda akan kaget ini. Nabi bersabda, irji ilaihima. Kembalilah pulang kepada kedua orang tuamu. Disuruh pulang. Padahal tujuannya baik. Cuman dia ninggalkan orang tua dalam keadaan meneteskan air mata. Ya, bayangkan Bapak Ibu sekalian, ya.
Ini menunjukkan betapa besarnya hak orang tua ya. Jadi Nabi menyuruh irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Kata Nabi, kembalilah engkau pulang kepada kedua orang tuamu dan buatlah kedua orang tuamu tertawa sebagaimana engkau telah membuat kedua orang tuamu menangis. Bikin orang tuamu bahagia, bikin orang tuamu tertawa, pulang bikin dia tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua menangis. Tuh, bayangkan, akhirnya pulang, Bu. Nurut, Nabi yang nyuruh. Padahal ini hijrah loh ini. Hijrah pengen bersama Nabi. Bayangkan, bukan pengen hura-hura, bukan. Supaya ibadahnya lebih tenang. Ninggalkan negeri kafir ke negeri Islam. Disuruh pulang. Bahkan bukan hanya disuruh pulang. Buat orang tuamu tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua menangis. Ya. Jadi kalau ada seorang laki-laki atau wanita ya, yang dia tujuannya baik, pergi meninggalkan orang tua dalam keadaan menangis, misalnya jihad misalnya, maka yang terbaik adalah tetap menemani orang tua. Bikin orang tua itu happy. Wih, sampai kayak gini Ustadz sama orang tua itu. Iya. Padahal anak ini tujuannya untuk ibadah. Baik. Sekarang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, Bapak Ibu sekalian? Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah ada lima pelajaran. Ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Apa saja itu? Satu, yang pertama. Pelajaran yang pertama adalah membuat orang tua menangis, membuat orang tua sedih, termasuk perbuatan dosa, bahkan dosa besar. Ya, makanya hati-hati ngomong sama orang tua, ya, berbuat apapun kepada orang tua, jangan bikin dia sedih, jangan. Sebab sekali dia sedih karena perkataan si anak, maka itu dosa besar loh itu, dosa besar. Jadi dibatin sama orang tua. Sebab ada orang tua itu tidak berani marah, ya, bahkan tidak berani mukul anaknya karena tenaga sudah lemah, sudah. Itu. Wong ada orang tua itu berkata, coba cilik Ustaz, coba bayi tak lebok nomane Ustaz. Ada ndak orang tua seperti ini ngomongnya? Ya, saya ndak kuat Ustaz. Lawang dia wis gerang apa katanya? Daplok katanya. Itu bahasa sepanjang. Sudah dewasa gerang daplok Ustaz. Nek digepok yo tanganku sing loro Ustaz. Tapi tak batin tiap malam nangis saya. Dosa besar anaknya. Bikin orang tuanya nangis. Membikin orang tua sedih itu dosa besar. Mana yo dalilnya? Mana dalilnya seorang anak yang membuat orang tua menangis itu termasuk dosa besar? Bapak Ibu jangan lupa, itu materi kita beberapa bulan yang lalu. Kalau tidak 3-4 bulan yang lalu. Adabul Mufrad nomornya nomor 8. Ayo, yang pegang catatannya, yang nyatet, ayo dilihat. Adabul Mufrad nomor 8. Dibuka lagi catatannya. Ada enggak yang nyatet nomor 8? Ayo dibuka lagi. Yang nyatet nomor 8. Ayo. Adabul Mufrad nomor 8. Saya ingin tahu. Jangan dicatat tok terus gak dibaca. Nah, ini ketahuan ya. Padahal itu sudah kita sampaikan itu 3-4 bulan yang lalu itu. Ya. Terus dibuka nomor 8. Itu nomor berapa, Bu? Sudah ketemu nomor berapa? Nomor 4. Loh, kok nomor 4? Iya. Ada yang ketemu nomor 8? Tidak ada.
bukunya beda. Nah, sekarang alasannya bukunya beda. Ya, itu ya. Baik, buku arisan yang waktu itu dibawa, nyatetnya di buku arisan. Sekarang buku betulan. Ayo. Kalau ndak lengkap catatannya terakhir bulan ini saya taklim di sini. Ayo, nomor 8 dibuka. Dari mana Bu? Silakan ya. Al-Hujurat. Tuh, itu nomor berapa itu? Ya betul. Dosa besar itu ada 9. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, apa saja Bu? Baca. Apa saja? Yang pertama, dosa besar itu ada 9. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. 1, syirik kepada Allah. Nomor 2 Bu, salah satu aja, silakan. Menghilangkan nyawa orang, membunuh orang. Nomor 3, apa kata Ibnu Umar? Lari dari medan pertempuran. Betul. Yang nomor 4, apa itu? Baik, menuduh wanita mukminah melakukan perbuatan zina, berarti fitnah. Menuduh wanita baik-baik, dituduh melakukan perbuatan zina. Yang nomor 5 apa? Betul, makan riba, itu dosa besar. Yang nomor 6, catatannya apa itu? Makan harta anak yatim. Yang nomor 7, apa itu? Betul, berbuat ilhad di dalam masjid. Apa itu ilhad? Ilhad itu adalah, apa waktu itu? Perbuatan bid'ah di dalam masjid. Oh, itu. Yang nomor 8, apa? Suka menghina orang. Oh, itu. Nomor 9, terakhir. Nah, menyebabkan tangis kedua orang tua karena durhaka seorang anak. Berarti anak yang menyebabkan orang tua menangis karena kedurhakaannya itu termasuk dosa besar. Makanya menyebabkan orang tua menangis itu dosa besar. Nah, mudah-mudahan ilmunya barokah. Ibu-ibu yang catatannya lengkap tapi. Yes, ya. Jadi tidak semuanya, ya, seperti itu. Ya, sudah mulai ingat catatannya? Ya, baik. Jadi itu yang pertama, pelajaran yang pertama. Makanya jangan pernah membuat orang tua kita meneteskan air mata atas perbuatan kita. Jangan. Baik. Terus yang nomor 2. Sebelum nomor 2 ada yang tanya, Ustadz, kalau seorang anak mondok, Ustadz, mondok, melepas anak mondok terus nangis orang tuanya. Ada enggak yang kayak gini? Ini termasuk anak ini anak durhaka atau tidak? Nanti tak jelaskan masalah model-model tangisan. Nanti ya, apakah ini termasuk durhaka? Namanya orang tua, wong mulai kecil diasuh oleh orang tua, tiba-tiba dilepas, dipondokkan, pisah sama orang tua. Boleh telepon 3 bulan setelah mondok. Telepon pertama. Jadi tidak boleh setiap hari, tidak boleh setiap bulan. Nanti dapat 3 bulan baru boleh telepon. Nah, itu pun boleh pulang nanti kalau liburan akhir semester. Oh, ya apa ini? Wong biasanya sama kita tiba-tiba nggak sama kita. Tentunya orang tuanya nangis. Nah, apakah anak ini anak durhaka? Bikin nangis orang tua. Sabar, jangan dijawab dulu. Kita teruskan aja, nanti pasti ketemu jawabannya. Baik, sekarang pelajaran nomor berapa? 2. Pelajaran nomor 2. Seorang anak yang pernah membuat orang tua sedih, seorang anak yang pernah membuat orang tuanya sedih, maka
ia harus menebusnya. Ia harus menebusnya. Gimana cara menebusnya? Yaitu dengan cara membuat orang tuanya tertawa alias bahagia. Saya ulang, seorang anak yang pernah membuat orang tuanya sedih, maka ia harus menebusnya dengan cara membuat orang tuanya tertawa alias bahagia. Jadi kalau dulu misalnya kita pernah membuat orang tua kita sedih, kepikiran, mikirkan kita, atau gara-gara mungkin ucapan kita, kan ada orang tua itu semakin lanjut usia, semakin baperan. Seperti kayak anak kecil lagi, tersinggungan, baperan. Mungkin ada kata-katanya anak, ya, itu yang bikin orang tua itu sedih. Ya Allah, nah, ibu mek ngomong ngono tok kok kon timpali koyo ngono, nah. Iya. Ibu itu ndak ada maksud apa-apa, nangis. Kita pernah sadar ndak sadar. Maka cara nebusnya bikin dia happy. Entah itu kita berikan berita yang menyenangkan, atau kita ajak mereka ke satu tempat sehingga mereka tertawa, riang, gembira, happy, bahagia. Yaitu cara nebusnya. Itu cara nebus. Tutup kesalahan kita dengan membuat mereka tertawa, bahagia. Nah, mana ini dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan di dalam Al-Quran. Suratnya surat 11 Hud, ayatnya 114. Hud ayat 114. Baik. Itu ada di bagian bawah, surat nomor 11 ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ada enggak itu ayatnya? Surat 11 ayat 114. Ketemu? Suratnya sudah ketemu? Sudah, yang bagian bawah, terutama bagian bawah. Innal hasanati. Ayo kita dengarkan dulu murotalnya. Murotalnya kita dengarkan. Ya, innal, tengah-tengah bukan bawah, tengah, jadi ada di tengah-tengah itu ayatnya. Ayo kita baca terjemahannya yang di tengah-tengah. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu dapat menghapus apa di situ? Kesalahan-kesalahan, yaitu membuat orang tua menangis itu kesalahan. Nebusnya lakukan perbuatan baik. Itu cara nebusnya. Ya. Jadi perbuatan baik itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi itu cara menebusnya. Kalau kita pernah membuat orang tua kita sedih. Nomor 3. Yang sekarang nomor 3, pelajaran nomor 3. Apa yang nomor 3? Membuat orang tua tertawa. Ya. Membuat orang tua tertawa atau bahagia, dia senang, ya. Apalagi kalau sudah didatangi anaknya, itu datang tok itu senang, gitu ya. Seperti itu. Membuat orang tua tertawa atau bahagia adalah sebuah bentuk ibadah, yang mulia dan agung di sisi Allah. Yang mulia dan agung. Ibadah yang mulia, ibadah yang agung, yang besar ganjarannya di sisi Allah. Daripada berhijrah dan jihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo coba, ya, daripada hijrah sama jihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo kok bisa? Lah tadi panjenengan kan sudah dengar laki-laki yang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia pengen ikut hijrah jihad bersama Nabi. Sedangkan dia keluar dari rumah, orang tuanya nangis. Apa kata Nabi?
pulanglah, disuruh pulang sama Nabi. Buatlah orang tuamu tertawa sebagaimana engkau membuat orang tuamu menangis. Berarti kan kalau begitu, membuat orang tua happy, bikin orang tua tertawa, lebih gede ganjarannya ketimbang hijrah, ketimbang jihad di jalan Allah. Buktinya suruh pulang. Andai kata lebih besar jihad, saya yakin Nabi tidak akan nyuruh pulang. Ya biarkan kalau gitu. Karena jihad lebih besar daripada bakti sama orang tua. Buktinya Nabi malah menyuruh pulanglah. Padahal orang ini pengen ibadah loh ini. Bukan pengen melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Loh, itu ya. Baik, jadi saya ulang, ganjarannya lebih besar mana tadi? Lebih besar membuat apa tadi? Orang tua tertawa atau bahagia, lebih mulia, lebih agung pahalanya ketimbang apa tadi? Hijrah dan jihad bersama Rasulullah SAW. Dalilnya di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Saya kasih tambahan dalil. Sahih Targhib wa Tarhib. STWT. Nomornya 2478. 2478. Nah, 2478. Saya bacakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ia menuturkan. Nih, perhatikan baik-baik. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya ini Abdullah bin Mas'ud. Ayyul amali ahabbu ilallah. Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi menjawab, qala. Satu, kata Nabi, as-salatu ala waktiha. Salatnya on time, tepat waktu. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Paling dicintai. Ya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf ini, harus Bapak Ibu ketahui. Kita itu kalau dicintai oleh manusia, tentunya kita senang. Apalagi orang tua dicintai oleh anak-anaknya. Atau anak dicintai oleh orang tuanya, pasti bahagia. Seorang istri dicintai oleh suaminya, suami dicintai oleh istrinya. Kita hidup di masyarakat, semua manusia yang hidup di kanan kiri kita, masyarakat tersebut pada senang dengan kita. Maksudnya mereka ridho dengan keberadaan kita. Saya yakin kita senang seperti itu. Saya yakin. Lah kalau kita dicintai manusia saja senang, lalu bagaimana kalau yang mencintai kita Allah Azza wa Jalla? Kita dicintai orang, itu kita senang. Suami mencintai istri, istrinya senang. Istri dicintai suami, iya pastilah. Yang namanya suami istri, maka pasti senang. Seorang anak dicintai orang tuanya, pasti senang. Orang tua dicintai oleh anak-anaknya, oh bahagia, bahagia. Ini yang mencintai bukan manusia, Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kenapa? Mohon maaf ini saya potong dulu ini hadisnya. Saya potong. Karena Allah itu kalau mencintai seorang hamba, cintanya itu estafet. Loh kok bisa? Ya. Disebutkan di dalam riwayat Muslim. Nabi SAW pernah menyampaikan, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah berkata kepada Jibril. Loh, estafet ke Jibril. Apa firman Allah? Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintai pula si fulan tersebut. Mudah-mudahan si fulan itu kita yang ada di majelis ini. Mudah-mudahan. Maka malaikat Jibril pun mencintai si fulan. Cukup? Belum. Malaikat Jibril berseru kepada penghuni langit. Wahai penghuni langit, penduduk langit, seluruh malaikat,
Allah mencintai si fulan, maka cintai pula si fulan ini. Maka seluruh penghuni langit mencintai hamba tersebut. Cukup? Belum. Cinta itu turun ke muka bumi. Lalu seluruh manusia di muka bumi ikut mencintai si fulan tersebut. Nah, berarti kalau begitu cintanya Allah kepada seorang hamba itu bentuk apresiasi tertinggi. Termasuk hadis ini yang barusan kita dengarkan. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Amalan apa? Nabi menjawab, nomor satu tadi apa nomor satu? Sholat tepat pada waktunya. Saya tanya sama panjenengan, tolong dijawab. Mana yang lebih baik dalam hidup ini? Dicintai Allah atau mencintai Allah? Hah? Dicintai Allah, cintai Allah atau kita mencintai Allah? Loh, bukan mencintai Allah. Ya, yang terpenting dalam hidup ini dicintai Allah. Kenapa? Dalam sebuah syair disebutkan, banyak orang yang mengaku cinta kepada Laila, tetapi Laila tidak menaruh hati kepada mereka. Banyak orang yang mengklaim mencintai Laila, banyak orang yang mengaku mencintai Laila, tapi Laila tidak menaruh hati kepada mereka. Banyak orang yang mengaku mencintai Allah, belum tentu dicintai oleh Allah. Makanya yang terpenting itu dicintai. Lah kalau panjenengan pengen dicintai Allah, ya ada, kitabnya ada. Saya sampaikan di beberapa tempat. Di antaranya di PP Legi, di Taman Motor, sama di Masjid Al-Khalil. Abu Tauhid itu membahas tentang karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Siapa saja amalan-amalan perbuatan yang dicintai oleh Allah. Oh banyak. Lah ini salah satunya yang kita bahas. Satu, sholat tepat pada waktunya, on time. Lah ini sholatnya ndak on time. Duhurnya mau asar, asarnya mau maghrib, maghribnya mau isya, isaknya sudah lewat sepertiga malam yang kedua atau separuh malam, waktunya sudah habis. Lawung sholat isya gandeng sama tahajud, nggak ada ini. Nggak ada. Loh Ustadz, isya itu pukul berapa? Waktu berakhirnya seperdua malam, ya. Waktu seperdua malam itu habis sholat isya. Loh seperdua malam itu jam berapa? Gampang ngitungnya. Malam itu Anda bagi dua saja. Sekarang begini, pertanda masuknya waktu malam itu apa? Pertanda malam itu, pertanda masuknya itu apa? Maghrib kan? Maghrib. Maghrib jam berapa? 6. Baik, itu pertanda masuknya malam. Sekarang saya tanya, pertanda masuknya pagi. Pagi. Subuh jam 4. Subuh anggap jam 4, anggap jam 4. Jam 6 sore maghrib sampai subuh jam 4, berapa jam? 10 jam, Anda bagi 2, berarti 5 jam. Anda tambah sekarang, jam 6 ke jam 7, jam 8 malam, jam 9, jam 10, jam 11. Selesai isya'i entek sudah. Sholat isya jam 12 bengi, entek selesai. Habis waktu. Bisa kira-kira? Ngitungnya bisa? Jadi waktu isya itu habisnya seperdua malam, ya. Lah tiap bulan kira-kira waktunya berpindah-pindah tidak? Iya. Waktu itu maghrib 5:30 kan? Nah, 5:30. Ya nanti tinggal dibagi 2 aja. Intinya itu aja. Dibagi 2 saja. Ya, baik. Jadi intinya maghrib ke subuh itu nanti dibagi 2. Baik, kita lanjutkan. Ustadz kalau ketiduran Ustadz karena pengaruh obat. Habis sholat isya misalnya nih, bukan sholat isya, habis sholat maghrib minum obat. Ternyata karena pengaruh obat bangun jam 1 malam. Dia belum sholat isya. Langsung dia sholat isya. Nggak apa-apa, karena terkondisikan. Karena di luar kemampuan dia.
Ya, paham sampai di sini? Lah ini sudah jelas dia dengar adzan Isya, tidak segera sholat, ditunda-tunda sampai ketiduran, bangun jam 1 malam, baru sholat Isya. Lah ini sudah habis. Nah terus kalau dia sholat bagaimana? Ya kalau dia sholat ya sudah, urusannya Allah Azza wa Jalla. Diterima atau tidaknya, yang jelas Isyanya sudah habis. Ya, tapi tetap sholat, nggak boleh nggak sholat, tetap. Perkara ini nanti diterima atau tidak nggak tahu. Ya, urusannya Allah Azza wa Jalla. Makanya jangan suka menunda-nunda waktu sholat. Ya, apalagi seorang wanita, bahaya itu, bahaya. Seorang wanita, kenapa kok wanita kok Ustadz mengatakan bahaya? Kalau di hari ini misalnya, hari di mana dia terjadwal haid, menurut kalender hari ini hari haid dia. Asar tadi tidak haid, masih suci. Maghrib nanti masih suci. Waktunya adzan Isya pas adzan masih suci, tapi ditunda. Engkau sik jam 8 nanti sholat Isya. Ternyata masuk toilet haid, berarti dia kehilangan waktu sholat Isya. Ternyata nanti setelah sepekan lagi dia suci, harus diqodho sholat yang ditinggalkan tadi. Ustadz, sucinya itu adalah zuhur. Sucinya seminggu lagi zuhur. Apakah diqodho? Ya, diqodho. Loh, terus mana yang didulukan? Zuhur dulu, baru Isya. Di waktu siang. Iya, waktu siang. Harus. Gak bisa Anda katakan, loh aku haid. Iya, ngeflek. Ya. Wes sudah aku ndak sholat. Enggak, kau utang sholat Isya. Utang sholat Isya. Banyak enggak yang model-model kayak begini? Dianggap itu langsung ndak sholat gitu aja. Makanya kalau sudah waktunya harinya hari haid, jangan pernah menunda-nunda waktu sholat. Supaya kita tidak utang waktu sholat. Nah, itu ya. Terus lanjut sekarang. Yang nomor 2. Amalan yang dicintai oleh Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertanya lagi, summa ayyun, lalu apalagi amalannya? Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya kan, berbakti kepada orang tua itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, qultu summa ayyun, kemudian apalagi? Qala, Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Berarti kesimpulannya, berbakti kepada orang tua lebih tinggi derajatnya ketimbang jihad di jalan Allah. Karena jihad itu ranking 3. Ranking 2-nya birrul walidain, ranking 1-nya sholat. Sholat berbakti kepada orang tua baru jihad. Jihad diletakkan nomor 3. Kan tadi Abdullah bin Mas'ud tanya, amalan apa yang dicintai? Sholat on time. Apalagi Nabi tidak menyebut jihad, birrul walidain. Terus apalagi? Jihad. Jihad nomor 3. Berarti kedudukan birrul walidain lebih tinggi daripada jihad fisabilillah. Ya, baik. Jadi kembali ke materi kita, membuat orang tua tertawa yang nomor 3 tadi, membuat orang tua bahagia adalah sebuah bentuk ibadah yang lebih mulia dan lebih agung daripada hijrah dan jihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang nomor 4, macam-macam tangisan. Nah ini. Macam-macam tangisan. Ternyata tangisan itu, nangis itu ada macamnya. Ada berapa Ustadz macamnya? Ada 10. 10 macam tangisan. Nah, ini ya. Ini siapa yang mengatakan ini? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Yang kami nukil dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya. Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 85. Zadul Ma'ad, ya itu nama kitabnya.
Jilid 1 halaman 85. Baik, apa saja Ustadz 10 macam tangisan itu? 1, yang pertama, tangisan model yang pertama. Saya bacakan Arabnya apa langsung artinya? Ya, artinya. Ya, baik. Tangisan yang pertama adalah tangisan rahma warriqah. Apa itu? Kasih sayang dan kelemah lembutan. Tangisan kasih sayang dan kelemah lembutan. Ya, kasih sayang dan kelemah lembutan. Ya, seorang suami yang mencintai istrinya, ya, saat istrinya sakit, ya, lalu kemudian dipeluknya istrinya, pret. Ya, ini bagi yang ini ya, ini yang horor-horor ini ya. Gitu. Saya yakin di sini tidak ada, di sini ini romantis semuanya. Ya, dipeluk istrinya, dicium keningnya, tanpa terasa suami meneteskan air mata. Kenapa? Karena mengingat betapa banyaknya jasa istrinya. Ono Ustadz kayak gini Ustadz. Nah, ya. Ini masalahnya, ya. Nggak boleh itu, ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Termasuk juga seorang istri, ya, meneteskan air mata karena cintanya dia kepada suaminya. Tangisan apa nomor 1 tadi? Kasih sayang. Orang tua kepada anak, ya. Orang tua kepada anak, tadi melepas anak ke pondok tadi. Nah, itu dirangkul si anak ini, diciumi keningnya, pipinya, diciumi, ya Allah nak, ya. Mudah-mudahan ilmu manfaat nak ya, itu ya. Berat melepas anak ini berat. Nah, itu ya. Termasuk seorang ayah menikahkan putrinya. Begitu mengucapkan kalimat ijab angkah tuka, tidak kuat. Dia meneteskan air mata. Itu tangisan kasih sayang sama putrinya. Nah itu. Ini boleh Ustaz? Boleh. Boleh. Nomor 2. Tangisan al-khawf wal-ghasyah. Apa itu? Tangisan takut dan khawatir. Takut dan khawatir. Takut dan khawatir. Maksudnya takut dan khawatir ini gimana Ustadz? Anda kasih dalam kurung. Karena memikirkan sesuatu yang akan datang. Karena memikirkan sesuatu yang akan datang. Ya. Memikirkan sesuatu yang akan datang. Contoh, seperti beberapa waktu yang lalu, ada orang tua berkata kepada saya, Ustadz, saya punya anak ini Ustadz berkebutuhan khusus. ABK Ustadz. Anak saya itu kalau andai kata sekarang normal Ustadz. Dinikahkan itu sudah pantas Ustadz. Umurnya sudah di atas 20 tahun. Laki-laki Ustadz. Itu Ustadz tapi kayak anak kecil Ustadz. Mangan yo didulang. Ya, kayak anak kecil Ustadz. Ya, lah yang kadang-kadang itu saya itu nangis, lah nangis itu yang saya garis bawahi. Saya nangis, lah terus kalau saya mamanya papanya meninggal, terus sing ramut arek iki sopo? Dia memikirkan apa yang akan datang. Ya apa, lawang sekarang aja ke toilet harus dituntun, diarahkan, makan harus disuapin dan seterusnya. Persis kayak anak kecil. Nah itu yang jadi kepikiran saya. Nah berarti tangisan-tangisan, ketakutan dan kekhawatiran. Karena memikirkan masa yang akan datang. Ya apa anak ini? Boleh Ustadz kayak gini? Nggak boleh. Nggak boleh. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang menghidupkan anak itu, maka Allah pasti akan memberinya rizki, akan memberinya yaitu kehidupan. Semuanya takdirnya Allah Azza wa Jalla. Gak usah takut. Ya. Yang penting doakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Di situ aja. Itu.
Lah, yang bikin dia itu semakin percaya diri itu ketika saya berkata kepada dia, karena saya mendengar dari ucapannya, tapi Ustadz, nah itu yang saya pegangi itu. Tapi meskipun anak saya ini Ustadz, kayak anak kecil, 5 waktunya enggak pernah ninggal masjid Ustadz. Adzan itu sebelum adzan sudah ke masjid, naik sepeda Ustadz. Subuh itu Ustadz naik sepeda. Itu. Terus kalau sudah pulang ke rumah, itu yang dibuka itu sering itu kadang-kadang meskipun bacanya ya masih belepotan, itu baca Quran. Terus kemudian sering mendengarkan ceramahnya Ustadz di YouTube, ceramahnya Ustadz-Ustadz yang lain. Ya wis itu. Itu yang tak pegang sama saya. Anda mestinya bersyukur. Kenapa? Karena anak seusia putra Anda di luar sana goncengan bukan mahramnya. Keluar masuk diskotik. Sudah lupa dengan masjid. Tapi putra Anda dengan memiliki keterbatasan 5 waktu di masjid dan tidak pernah meninggalkan kajian. Selalu menghias di telinganya. Mestinya bersyukur. Seusia sama-sama seusia putra Anda di luar sana nggak ada yang seperti ini. Nah, itu ya. Makanya sehingga dia lebih semangat lagi. Oh, alhamdulillah Ustadz ya. Iya, mestinya alhamdulillah. Semua diambil hikmahnya, pasti Allah berikan keistimewaan. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini jadi tangisan takut dan khawatir. Ini nggak boleh. Misalnya lagi seorang suami yang akan pensiun. Nah, ya. Yo, pemaring ini pensiun. Ya. Terus engkau arek-arek ya apa sekolah ini tambah mahal. Nanti begini, nah, ketakutan, kekhawatiran. Nah, perlu. Ya. Jadi gini loh, Bapak Ibu sekalian, mestinya Anda kalau pengen galau yang berkelas, galau yang bergengsi itu adalah cuman 5. Galau yang berkelas, galau ketakutan, kekhawatiran, level paling tinggi yang berkelas itu cuman 5. Mestinya galau itu cuma 5 ini aja. Apa itu Ustaz? 1, ya Allah, umurku masih sisa berapa ya Allah? Itu mestinya galau. Sedangkan amal ibadahku nggak banyak. Yang kedua, ya Allah, selama ini aku minta ampun dari dosaku, kau ampuni ataukah tidak? Karena nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Mestinya galaunya itu. Yang ketiga, tobatku selama ini kau terima ataukah tidak? Yang keempat, amal ibadahku selama ini kau terima atau tidak? Yang kelima, saya ini termasuk penghuni surga atau penduduk neraka? Gak ada yang tahu. Mestinya kepikiran itu. Ini yang dipikiri pensiun. Ya, itu. Yang dipikirin kok mangan nopo? Allahu Akbar. Salah. Hidup ini bukan untuk makan, hidup ini untuk ibadah. Ya, jangan seperti orang-orang yang hidup kapitalis. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi tangisan-tangisan takut nggak boleh, khawatir nggak boleh. Ya. Seorang suami cengeng, aku nak ditinggal bojoku ya apa? Wis gak apa-apa, telek maneh repot heran saya. Ngapain jangan lebih-lebih. Terus saya Ustadz, ini saya suami saya ini lalu saya cerai lagi Ustadz. Nggak enak loh Ustadz status janda ini Ustadz. Saking saya itu lihat anak Ustadz. Aku gak nonton anak Ustadz, tak tinggal bojoku. Saya nanti kalau jadi janda, masyarakat itu loh Ustadz menilai janda itu. Terus nanti saya gimana sekolahnya anak saya. Aduh, sinetron banget ini. Sinetron banget. Ya, selesai daripada Anda sholat selalu nangis, kepikiran yang dilakukan oleh suami, ya, selalu membuat hati Anda itu sedih dan seterusnya karena perilaku suami, tinggalan sudah. Tinggal, ya, seperti itu. Memangnya kenapa kalau status janda? Ya. Janda selalu ya. Itu. Loh banyak tidak para ulama itu dibesarkan oleh seorang janda. Banyak. Single parent. Imam Syafi'i rahimahullah. Single parent. Tanpa bapak. Bayangkan. Bisa. Jadi ulama anaknya. Bisa.
Jadi makanya jangan sering-sering nonton sinetron. Ya kayak gini nih bahasanya sinetron. Ya, seperti itu. Tinggalan, nggak usah. Ngapain ditunggoni orang laki model kayak gini nih, ngapain ditunggoni? Tinggalan. Dia sama sekali, ya Allah Ustaz suka mukuli saya, dia tidak pernah sholat. Terus apa manfaatnya? Anda tetap bertahan itu. Anda cinta tidak sama dia? Anda bahagia? Tidak bahagia. Ngapain Anda teruskan? Kalau Anda nggak bahagia, orang nikah itu yang dicari kebahagiaan. Lah kalau Anda tidak bahagia, ngapain diteruskan? Selesai, cut. Minggir rokok, ngalih sing lagi. Gitu. Bisa nggak kira-kira? Harus move on. Nah, itu loh. Jangan kemudian dibully dengan yang laki-laki seperti ini, jangan ya. Itu juga dia tidak bisa memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak ya. Maka buat apa diteruskan? Nomor 3, tangisan al-mahabbah wasyauq, tangisan cinta dan rindu. Cinta dan rindu. Nomor 3 itu. Tangisan cinta dan rindu. Kalau cintanya ini kepada suami, ya kepada istri, rindu kepada orang tua, ya Allah lama saya tidak pulang, saya merantau, saya kepingin pulang itu, tapi gimana, pulang itu saya belum siap dan seterusnya, tiket itu mahal, ya video call itu ya kadang-kadang tidak lancar ya. Kepingin bertatap muka dengan orang tua sehingga dia terus nangis. Ini boleh. Ini tangisan cinta dan rindu. Tapi kalau itu kepada orang yang bukan mahramnya, haram, nggak boleh. Ya, putus cinta, nangis, aduh. Ya. Ngapain? Ya. Jadi ini yang nomor 3. Nomor 4, tangisan al-farah was-surur. Kegembiraan dan kebahagiaan. Tangisan kegembiraan. Contohnya, anaknya ranking 1. Sehingga tanpa terasa orang tuanya meneteskan air mata. Senang lihat. Nah, itu tangisan kegembiraan. Boleh yang kayak gini. Anaknya ternyata diterima di perguruan tinggi negeri. Ya, bahkan masuk fakultasnya fakultas yang keren. Kedokteran misalnya. Wah, senang itu ya, orang tuanya nangis ya. Ternyata anaknya bisa menyelesaikan tahfidzul Quran 30 juz. Senang. Wisuda tahfidzul Quran, anaknya diwisuda. Hafal Quran mungkin 30 juz. Masya Allah. Nangis orang tuanya. Itu tangisan kegembiraan, boleh kebahagiaan. Ya. Lalu orang tuanya berkata, papa bangga dengan kau nak. Bangga bapak. Nah itu ya, itu boleh. Nomor 5. Tangisan al-jaza. Apa al-jaza? Merintih karena kesakitan. Tidak kuat menahannya. Tangisan merintih karena kesakitan. Ya. Sakit gigi, cekot-cekot. Itu ya Allah, itu ya sampai saking sakitnya ini, sampai tanpa terasa nangis dia. Ya Allah, ya Rabb, merintih kesakitan. Istrinya mendoakan terus. Tohur, insya Allah. Kata suaminya konket mau tohur. Ya. Ya, baik. Lawung didoakan sama istrinya, ya baik. Termasuk juga misalnya sakit tidak kunjung sembuh, ya keluar masuk rumah sakit dan seterusnya, ya. Maka yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, merintih karena kesakitan dan tidak kuat menahannya, maka ini sesuatu yang wajar, tapi tidak boleh berlebihan. Akibatnya nanti kalau berlebihan dia menolak takdirnya Allah, protes dengan ketetapan Allah. Sakit, sehat, semua sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, baik. Atau dia mengidap satu penyakit tertentu yang dokter mengatakan tidak ada obatnya. Dan kadang-kadang usia orang yang bertahan dari penyakit ini cuma 2-5 tahun. Lah dia kepikiran kena vonis itu. Nangis terus. Nah ini
Yang seperti ini boleh, tetapi jangan terlalu berlebihan. Akibatnya melupakan mengingat Allah Azza wa Jalla. Nomor berikutnya 6. Tangisan al-huza. Tangisan kesedihan karena sesuatu yang terjadi di masa lampau. Sedih karena terjadi di masa lampau. Eling-eling biyen. Nah, itu. Jadi dia kalau ingat-ingat dulu itu nangis dia. Ya Allah, ya dulu saya enggak punya apa-apa dulu. Dulu saya itu nyari makan aja susah. Sekarang ingat itu nangis. Ya, seperti itu. Jadi tangisan kesedihan karena sesuatu. Atau ingat istrinya yang telah wafat, suaminya yang telah wafat, yang sudah lampau, meskipun sudah bertahun-tahun, itu kadang-kadang kalau lihat foto, lihat video yang sempat terekam di masa hidupnya dulu, itu nangis. Ya, ini namanya tangisan al-huza, kesedihan karena sesuatu yang terjadi di masa lampau. Ya. Baik, itu yang nomor 6. Saya punya teman, beliau kalau menceritakan tentang kepergian anaknya saat tsunami Aceh, nangis. Padahal kejadiannya tahun 2000 berapa waktu itu? 2015 apa? 14. 2004. Oh ya, 2004. Ya. 2004 mau ke 2005 kan itu ya? Iya. Desember kan? Hah? 25 Desember, iya. 2004, ya. Padahal sudah 21 tahun yang lalu. Ya, 21 tahun yang lalu. Itu kalau lihat foto anaknya, karena apa? Karena dia lihat sendiri di depan mata, terseret dengan air itu, arus itu. Itu terus nangis. Nah, ini namanya tangisan al-huza. Kesedihan karena terjadi di masa yang lampau. Trauma itu, trauma. Nggak bisa hilang itu, ya. Susah itu. Baik, nomor berikutnya. 7. Tangisan ad-dhaif, yaitu tangisan ketidakberdayaan alias kelemahan. Ketidakberdayaan karena miskin mungkin. Miskin, ketidakberdayaan. Ya. Tangisan ketidakberdayaan, miskin, kelemahan itu ya. Nomor 8, tangisan an-nifaq. Na'udzubillah min dzalik ini. Apa itu tangisan nifaq? Tangisan kemunafikan. Contohnya tangisan kemunafikan. Matanya menangis, sedang hatinya mengeras. Cuman mukanya tok kelihatan nangis, tapi isi hatinya tidak. Hatinya tetap keras. Karena apa? Dia nangis karena disorting. Karena masuk di video disorting. Sehingga nangis sesenggukan. Padahal isi hatinya keras. Lah itu yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Isi hati manusia. Namanya munafik. Munafik ini ibarat apa ini? Serigala berbulu domba. Ya. Orang munafik ini lebih dahsyat, lebih berbahaya ketimbang orang kafir. Kalau orang kafir jelas tempat peribadatannya beda, kitabnya beda dengan kita, atributnya beda, perawakannya beda, kelihatanlah. Tapi kalau munafik sama dengan kita. Dari perawakan, atribut mirip persis. Dia juga sholat di masjid. Ya sarungan, ya gamisan. Tapi hatinya menolak ajaran Islam. Membenci sunnah Nabi. Nah itu munafik. Jadi pura-pura, makanya orang munafik itu diibaratkan seperti air di daun apa? Jadi hidupnya selalu terombang-ambing, mengikuti keadaan. Kalau ketemu sama orang beriman, maka aku koncomu. Begitu ketemu sama orang kafir, saya bersaudara dengan Anda. Jadi mana yaitu keadaan yang menguntungkan buat dia, di situ dia mencolok, yaitu munafik. Itu munafik. Nah, ini tangisan bunglon, betul, bunglon. Terus nomor 9, tangisan al-mustajar alaih, tangisan imbalan. Imbalan. Jadi dia disuruh nangis, nanti dibayar soalnya, dapat imbalan. Seperti ini.
suruh nangis, ya teriak-teriak dan seterusnya. Padahal itu dibayar. Nah, itu ya. Ada yang kayak gini, ada, ya, seperti itu. Baik, imbalan. Nah, ini haram hukumnya. 10. Tangisan al-muwafaqah. Apa itu al-muwafaqah? Tangisan yang tidak disengaja. Nggak disengaja. Contohnya, nggak disengaja. Lihat orang lain nangis, melok nangis. Ya, ada enggak yang kayak gini? Ya Allah, aku kok melok nangis sih, ya. Gitu ya, seperti itu. Mau tidak menimpa sama saya, tapi aku kok, nah, termasuk tangisan, apa ini, karena mungkin ngantuk atau apa ya, itu sehingga mata berair, ya. Atau mungkin karena, ya sebab pokoknya tidak disengaja. Nah, ini nggak apa-apa yang seperti, kenapa Bu? Kelilipan. Nah, nggak sengaja kan, namanya kelilipan, nggak diatur ya. Kamu harus masuk ke mata saya, kan enggak ya. Nah, ini nggak apa-apa, ini tangisan tidak disengaja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah 10 tangisan. Sekarang saya tanya, nonton film India nangis, itu termasuk tangisan yang mana ini kira-kira? Ayo. Kenapa? Ikut-ikutan ya? Ikut-ikutan. Ya, bisa jadi itu, ya. Tetapi tangisan yang seperti ini Bapak Ibu sekalian adalah tangisan yang tidak mendatangkan pahala. Bapak Ibu tahu? Ya jelaslah. Ngapain lihat film India ya? Seperti itu. Tangisan yang berpahala itu, kepingin tahu tangisan yang jelas-jelas. Kata Nabi, ada 2 mata yang nanti di hari kiamat tidak akan pernah melihat neraka. 2 mata di hari kiamat tidak akan bisa melihat neraka dan tidak tersentuh api neraka. 2 mata. Mata apa itu Ustaz? Nah, tulis. Ya, tulis. Nanti minta tolong dalilnya Pak Joko bisa dibantu. 2 mata yang tidak akan pernah melihat api neraka dan tidak tersentuh api neraka. Ya. Yang nomor 1, ya, yang pertama adalah mata yang berjaga-jaga di daerah perbatasan. Jadi ketika jihad, betul, dia berada di daerah tapal batas. Sehingga dia begadang, tidak tidur, ya berjaga-jaga, jangan sampai ada serangan mendadak. Lah ini mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Mata dalam rangka berjaga-jaga di medan jihad. Itu 1. Yang kedua, yang kedua ini adalah mata yang bergadang di jalan Allah. Maksudnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi setiap malam dia sholat tahajud. Terus di saat manusia terlelap dengan tidurnya, maka dia habis tahajud baca Al-Quran dan berzikir dan seterusnya. Lah mata yang seperti inilah yang tidak akan pernah melihat neraka dan tidak tersentuh api neraka. Dalilnya di mana itu? Itu dalilnya di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. STWT, Sahih Targhib wa Tarhib. Ya. Nomor hadisnya jilid 3. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3. Sebentar ya. Nomornya coba itu dulu, apa itu? Menyusul dulu. Nanti begitu ketemu saya akan sampaikan. Ini lagi saya cari. Ya, Sahih Targhib wa Tarhib yang jelas itu jilidnya jilid 3.
Jilidnya adalah jilid yang ketiga. Babnya bab tentang jihad. Nah, ini mulai ketemu ini, sebentar. Berperang. Ya, halamannya 133. Nah, ini. Sahih Targhib wa Tarhib. Jilid 3. Nomor hadisnya adalah, hadisnya pendek. 1208. Berapa? Kenapa Pak Joko? 1229. 1229. 1229. 1229 dan 1230. Silakan Pak Joko. Minta tolong. Ada dulu. Oh, ada. Nah, silakan. Monggo, Mas, minta tolong Mas, pakai ini Mas. Awas, lepas. Silakan. 1229 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Ya. aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ainani la tamassuhuman nar. Silakan. dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Silakan. Yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah, beribadah kepada Allah. Yang kedua, Dan mata yang begadang untuk berjaga di jalan Allah. mata yang begadang berjaga-jaga di jalan Allah. Nah, ini ya, dalam keadaan jihad. Masih ada lagi, ya. Coba yang 1231, lompati aja. 1231 dari Muawiyah, silakan. Dari Muawiyah bin Haidar radhiyallahu anhu, ia berkata, Silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jadi Nabi bersabda, salah satun la tara a'yunuhumun nar. Silakan. ada 3 manusia yang mata mereka tidak akan melihat neraka. Loh, ada 3 orang matanya tidak akan pernah melihat neraka. Siapa saja itu? 1, Yaitu mata yang berjaga-jaga di jalan Allah. maksudnya ketika jihad. Nomor 2, Mata yang menangis karena takut kepada Allah. jadi karena dia takut kepada Allah karena dosa-dosa yang pernah dia lakukan, dia berdoa minta ampun, menangis, itu nggak akan pernah lihat neraka. Yang ketiga, Dan mata yang menahan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah. mata yang menahan diri dari hal-hal yang Allah haramkan. Misalnya melihat sesuatu yang tidak halal untuknya. Nah, seperti itu. Melihat misalnya wanita ya yang bukan mahramnya, maka ini nggak boleh. Seperti itu ya. Maka wanita juga demikian. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan matanya. Itu surat An-Nur. Terus ayat berikutnya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakan kepada wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan matanya. Baik, kita lanjutkan sekarang yang materi nomor berapa sekarang? Nomor 5. Yang terakhir, pelajaran nomor 5 adalah hadis di atas berbicara tentang hijrah. Hadis di atas, coba Pak sini. Hadis di atas berbicara tentang hijrah. Habis ini baterai. Hadis di atas berbicara tentang hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu adalah, nah ini ya, hijrah itu adalah, ya, hijrah itu adalah secara bahasa artinya meninggalkan.
Hijrah itu artinya secara etimologi bahasa artinya meninggalkan. Adapun kalau secara istilah, definisi terminologi, istilah syar'i, hijrah itu adalah, saya bacakan teksnya ya, kata para alim ulama, wal hijratu al-intiqalu min baladis syirk ila baladil Islam. Hijrah itu adalah berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Negeri syirik menuju negeri Islam. Negeri kafir ke negeri Islam. Indonesia ini termasuk negeri apa, Ustadz? Indonesia ini termasuk negeri Islam, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tahu ciri-cirinya negara itu masuk kategori negeri Islam. Yang pertama cirinya mayoritas Muslim. Yang kedua azan berkumandang di mana-mana. Sebab Nabi dulu kalau mengutus pasukan untuk pergi berperang, selalu nasihatnya Nabi adalah, jika kalian mendengarkan azan di kawasan tersebut, maka nggak boleh diserang. Berarti itu negeri Islam. Lah negeri kita ini azan di mana-mana. Sampai-sampai di negeri kita ada satu pulau yang terkenal namanya dengan Pulau 1000 Masjid. Pulau mana ini? Lombok. Oh, 1000 masjid. Itu kalau waktunya sholat, ya azan berkumandang di mana-mana. Apalagi di daerah kita ada loh satu perumahan, satu klaster, bukan satu perumahan, satu klaster perumahan, di dalamnya ada masjid, ada musola. Lu bayangkan, ada satu perumahan, masjidnya lebih dari 4. Sak perumahan, ada musolanya lebih dari 4. Lah itu kalau waktunya sholat azan serempak. Makanya azan tidak dipermasalahkan, azan berkumandang di mana-mana, itu negeri Islam. Yang ketiga, umat Islam melakukan ibadah tidak dilarang. Ya, apalagi negeri kita. Kalau sudah Idul Fitri, bebas. Yang mau Idul Fitri, mau mengikuti yang telepon sama Allah, boleh. Oh. Yang mau ikut Muhammadiyah, boleh. Yang mau menetapkannya pakai ketetapan NO, boleh. Yang pakai tarikot apa itu, Naksabandiyah, yaitu yang biasanya mendahului kalau nggak salah. Itu juga boleh. Ya, seperti itu. Semuanya boleh semua. Berarti negeri Islam. Ya, meskipun hukumnya bukan pakai hukum Islam, tapi ini termasuk Darul Islam. Sehingga kita tidak perlu hijrah dari negeri ini ke negeri yang lain. Seperti itu ya. Baik. Jadi hijrah ini adalah berpindah dari negeri syirik. Contoh lagi, misalnya, Ustadz, saya tinggal di Indonesia. Oke. Ternyata saya tinggal di satu desa, yang desa itu penuh dengan kesirikan. Semua kesirikan dilakukan. Mulai dari kirim sesaji, mulai dari tumbal pesugihan, wes lengkap. Perdukunannya, desa itu banyak yang melakukan. Berarti saya harus hijrah. Iya, Anda hijrahnya bukan keluar dari Indonesia. Karena Indonesia ini negeri Islam, masuk kategori. Anda pindah tempat saja ke daerah yang lebih kondusif, yang di situ orang-orangnya mentauhidkan Allah, meninggalkan kesirikan. Nah, itu boleh yang seperti ini. Pindah tempat. Ustadz, saya tinggal di satu kawasan, yang kawasan itu kawasan lokalisasi. Banyak maksiat, khomer, dan zina. Berarti saya harus hijrah? Iya, hijrah. Ke tempat mana? Ke luar negeri? Enggak. Ke tempat yang lain yang lebih kondusif. Karena tetap negeri kita ini negeri Islam. Bisa dipahami sampai di sini ya? Seperti itu. Jadi, pernah mendengar seseorang yang membunuh 99 orang? Pernah dengar itu ya? Itu lalu awalnya kan dia mendatangi seorang rahib Yahudi, pendeta Yahudi.
Lalu dia berkata, aku telah membunuh 99 orang. Apakah masih ada kesempatan pintu tobat untukku? Jadi dia pengen hijrah ini. Terus kata si pendeta Yahudi, maklum dia tidak ngerti ilmunya. Apa kata pendeta ini? Dosamu terlalu banyak, tidak ada kesempatan pintu tobat terbuka untukmu. Daripada ganjil, digenapi sekali. Yahudi ini dibunuh sekali. Jadi berapa sekarang bunuhnya? 100. Dia pergi ke orang alim. Nah ini betul, ini tidak salah alamat ini. Ke orang alim. Dia berkata, aku telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada kesempatan tobat untukku? Ada. Dengan syarat, kau harus eksodus. Apa itu eksodus? Hijrah. Karena tempat di mana kau tinggal, itu tempat pelaku maksiat. Kau harus pindah ke negeri orang-orang soleh. Konon kabarnya, negeri di mana orang ini tinggal namanya negeri Kafroh. Sedangkan petunjuk orang soleh ini disuruh pindah ke negeri Nasroh. Nasroh itu pertolongan. Kafroh kekufuran. Orang-orang pelaku maksiat. Maka berpindahlah dia. Belum sampai ke tempat tujuan, meninggal dunia. Turun 2 malaikat. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, orang ini jatahku. Karena dia sudah niat untuk tobat, hijrah. Katanya malaikat azab, gak bisa. Orang ini adalah milikku. Azab dari Allah. Karena syaratnya dia harus pindah ke negeri orang-orang soleh. Dan dia belum ke negeri tersebut. Nah, akhirnya Allah turunkan 1 malaikat lagi. Lah dari sini riwayatnya ada 2. Dari sini dibagi 2. Riwayat yang pertama disuruh mengukur jaraknya. Mana yang lebih dekat. Ternyata setelah diukur lebih dekat negeri yang mau dituju. Sehingga tobatnya diterima oleh Allah. Padahal belum melakukan amal soleh. Hanya pengen kuat hatinya, pengen beramal soleh, pengen tobat. Tobat nasuha. Terus riwayat yang kedua bukan diukur, suruh melihat dadanya. Dadanya orang ini ketika mati menghadap kemana? Ternyata miring menghadap ke negeri yang mau dituju. Diampuni dosanya, tobatnya diterima. Riwayatnya 2 itu. Ya. Lah dari sini cerita ini kesimpulannya hijrah itu ada 3 macam. Dari cerita ini tadi hijrah itu ada 3. Yang pertama hijrah makan. Apa hijrah makan? Please, tempat. Hijrah tempat. Orang ini tadi kan pindah dari tempat pelaku maksiat ke tempat orang-orang soleh. Namanya hijrah makan. Makan itu bahasa Arab artinya tempat. Makan, tempat. Bukan makan mangan ini, bukan. Ya. Yang nomor 2 hijrah amal. Hijrah perbuatan. Dulunya dia suka bunuh orang, dia pengen jadi orang soleh. Nah itu namanya hijrah amal, perbuatan. Dulu suka minum minuman keras, sekarang ditinggalkan kepengen jadi orang soleh. Dulu suka judi online, sekarang pengen jadi orang soleh. Itu namanya hijrah amal. Nah, amal. Yang nomor 3, lah ini yang tidak kalah pentingnya. Ini kalau salah satu dikurangi, berarti hijrahnya belum sempurna. Hijrahnya belum sempurna. Apa itu Ustaz yang nomor 3? Yang nomor 3 namanya hijrah amil. Apa hijrah amil? Hijrah berpindah dari pelaku-pelaku maksiat. Teman-teman yang masih melakukan maksiat. Sebab ada loh Bapak Ibu. Orang itu berkata kepada saya, Ustadz, saya sudah tak tinggalkan Ustadz. Ya, mau 5 tak tinggal no, semua Ustadz. Apa mau 5? Anda tahulah ya. Itu dulu tak lakoni semua, sekarang tak tinggalkan Ustaz. Saya tobat, betul tobat. Baik, 1. Tak dengarkan aja. Terus saya juga pindah rumah Ustaz. Pindah rumah. Tempat tinggal saya tidak kondusif. Gitu ya. Sudah. Terus dia minta didoakan. Sebentar, sebelum tak doakan, saya mau tanya. Antum sudah mencari circle yang lain? Mencari bestie yang lain? Atau masihkah antum berteman dengan pelaku maksiat yang dulu ketika Anda bermaksiat? Iya Ustadz, kalau itu ya saya tetap koncoan Ustadz. Cuman kan saya tidak melakukan. Gak bisa. Gak bisa. Selama Anda masih berteman dengan mereka, gak bisa. Karena apa? Kecuali kalau Anda punya kekuatan
memberikan warna kepada teman Anda, nggak apa-apa. Tapi kalau dikhawatirkan malah Anda yang diwarnai oleh mereka dengan syubhatnya, sehingga Anda lontor dan lentur kembali, wah itu ya bahaya. Jangan sampai Anda menjadi mantan orang soleh. Jangan sampai. Jangan sampai menjadi mantan orang soleh. Jangan. Sehingga carilah circle bestie yang soleh. Sudah tinggalkan left dari grup mereka, keluar dari WA mereka, left. Maka Allah akan memilihkan kita teman-teman yang soleh. Lah itu namanya hijrah amil. Tempatnya sudah pindah, amalnya sudah pindah, konco-konconya pindah juga. Itu sempurna hijrahnya. Tiga-tiganya dijalankan. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, berarti hijrah ada berapa? Tolong diulang, ada berapa hijrah? Makan terus, amal terus, amil. Makan, amal, amil. Ya, makan, tempat, amal, perbuatan, amil apa amil? Lingkungan atau teman, ya, circle yang tidak kondusif. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ya, baik, insya Allah nanti kita akan share materi ini di PDF, dalam bentuk PDF. Saya share ke panitia majelis taklim Tazkiyatun Nafas. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ajal menjemput kita. Dan kelak Allah akan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Saya mau tanya sebelum saya tutup, bulan depan itu sudah masuk Ramadan apa tidak kajian kita? Bulan depan? Belum. Berarti kalau Maret libur atau tetap sore itu? Maret itu. Libur. Berarti nggak ada kajian ya? Baik, berarti Maret tetap. Rabu kedua tetap. Sore juga. Sore. Oh, diganti pagi. Nah, itu yang repot. Nanti saya lihat dulu ya kalau pagi ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.